hasil observasi wawancara yang kedua dan ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai wawancara yang kedua. Berikut adalah latar belakang dari hasil observasi tersebut. Nah, teknik evaluasi penilaian dilakukan pada pembelajaran ekonomi tingkat sekolah menengah ke atas dengan penggunaan narasumber melalui wawancara kedua bersama Bapak Teguh Wibowo, SPD, yang mengajar di SMA Negeri 1 Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, wawancara ini dilakukan melalui chat WhatsApp pada tanggal 26 April 2021. Wawancara ini ditujukan untuk mengetahui teknik penilaian yang digunakan pada sekolah SMA Negeri 1 Duren yang sesuai dengan lanjutan wawancara yang pertama. Nah, jenis teknik penilaiannya itu menggunakan Google Form, Google Classroom, penggunaan aplikasi Quizzes, dan penggunaan teknik tes tulis dan teknik penilaian sikap, serta teknik penilaian keterampilan. Nah, pembahasannya, kalau teknik penilaian Google Form itu digunakan untuk penilaian absensi, kalau penggunaan Google Classroom itu digunakan untuk sebagai aplikasi pengumpulan tugas dan aplikasi Quizzes itu digunakan sebagai pengganti tes tulis. Nah, kalau penggunaan teknik tes tulis dan teknik keterampilan di sini digunakan pada saat luring dengan penilaiannya memperhatikan nilai ulangan harian, pengetahuan dengan tugas UKBM yang sudah dijelaskan pada wawancara pertama. Nah, dan pada saat daring, teknik tes tulis ini melalui aplikasi Quizzes dan terdapat beberapa penilaian teknik sikap, yaitu yang dilihat dari ketepatan pengumpulan tugas, absensi daring, dan originalitas hasil. Nah, yang kelima yaitu teknik penilaian keterampilan. Menurut Bapak Teguh, penggunaan teknik penilaian keterampilan ini dilihat berdasarkan unjuk hasil unjuk kerja dan laporan tertulis kemudian dikumpulkan melalui aplikasi Google Classroom. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan hasil wawancara. Di sini juga saya meminta berupa kisi-kisi, RPP, serta contoh soalnya. Nah, di sini berdasarkan hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa indikator pembelajaran merupakan pecahan dari kompetensi dasar yang dipecah-pecah agar guru tersebut mudah dalam merancang pembelajaran setiap pertemuan. Jadi, ada target yang akan dipelajari dalam setiap minggunya. Indikator pencapaian itu sejauh mana setiap KD yang di dalamnya terdiri dari indikator-indikator tersebut tersampaikan dan diketahui apakah KD tersebut diterima atau tidak. Nah, contohnya di sini adalah KD 3.1 mengenai kelangkaan ekonomi. Terdapat beberapa indikator, satu, pengertian kelangkaan, yang kedua, faktor penyebab, yang ketiga itu jenis kelangkaan, yang keempat yaitu dampak kelangkaan ekonomi. Nah, di sini saya contohkan, misalnya indikator pencapaian dalam satu kali pertemuan Pak Teguh tersebut mau menekankan indikator yang pertama dan kedua. Jadi, nanti dalam indikator pencapaiannya, maka tertulis siswa mampu menguasai indikator pertama dan kedua. Nah, indikator ini disusun di dalam silabus dan dikembangkan di dalam RPP. Nah, di dalam RPP tersebut terdapat beberapa tujuan pembelajaran, rancangan kegiatan, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan teknik penilaiannya dan beberapa instrumen dan terdapat yang lainnya. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh tujuan dari pembelajaran akuntansi. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian akuntansi, menjelaskan pemakaian informasi akuntansi, mendeskripsikan karakteristik pemakai informasi akuntansi, menjelaskan kualitas informasi akuntansi, menjelaskan prinsip dasar akuntansi, serta menjelaskan bidang-bidang akuntansi dan mendeskripsikan profesi akuntan dan menjelaskan etika etika profesi akuntan. Nah, di dalamnya terdapat beberapa rancangan kegiatan pembelajaran yang dijelaskan pada pertemuan ke-1 sampai ke-5 mengenai pembelajaran apa yang akan dilakukan, dan di sini terdapat beberapa teknik penilaian yang dilihat berdasarkan keterampilan serta pengetahuan. Nah, berdasarkan rancangan pembelajaran tersebut dan kisi-kisi serta RPP yang saya lihat, menurut saya sudah lengkap, ya karena sudah mengandung ranah level kognitif yang terdiri dari mengetahui, memahami, mengaplikasikan, atau setara dengan C1, C2, dan C3. Berikut adalah bukti wawancara yang saya lakukan, dari beberapa minggu yang lalu, seperti nah, sini saya akan menunjukkan, contoh mengenai kisi-kisi, contoh soal, dan ini merupakan contoh dari rencana pembelajaran yang terdapat dari kompetensi inti, menghayati dan mengamalkan, menghargai, memahami, pengetahuan, mencoba. Di sini juga terdapat kompetensi dasar, terdapat beberapa indikator pembelajaran, yaitu menjelaskan pengertian akuntansi, menjelaskan pemakaian informasi akuntansi, mendeskripsikan,
menjelaskan kualitas informasi akuntansi, menjelaskan prinsip dasar akuntansi, menjelaskan bidang-bidang akuntansi, mendeskripsikan profesi akuntan, dan menjelaskan etika profesi akuntan sesuai dengan tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai. Nah, di sini terdapat beberapa materi yang sudah dijelaskan, yaitu mengenai pengertian, pemakaian, karakteristik, kualitas, prinsip dasar, bidang-bidang, profesi akuntan, dan etika profesi akuntansi. Nah, metode pembelajaran dilakukan mengenai scientific, metodenya yaitu ceramah, tanya jawab, dan penjelasan. Berikut adalah alat-alat yang dilakukan. Karena sekarang daring, maka dilakukan melalui Google Meet. Nah, di sini adalah kegiatan pertemuan satu. Nah, kegiatan awal yang terdiri pada saat sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, maka dilakukan doa bersama, refleksi, lalu guru tersebut menjelaskan mengenai tujuan-tujuan yang akan dicapai pada kegiatan tersebut. Nah, di sini terdapat beberapa kegiatan inti, yaitu terdiri dari mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, mengomunikasikan, eh, dan terdapat beberapa penutup. Nah, sebelum di dalam penutup ini, guru tersebut memberikan penghargaan atau saran kepada tiap kelompok yang sudah melakukan presentasi dengan baik. Nah, dengan bimbingan guru dan siswa, biasanya siswa tersebut dituntut untuk membuat rangkuman. Nah, siswa dan guru melakukan refleksi tentang kegiatan. Guru memberikan evaluasi individu untuk dikerjakan mandiri guna meningkatkan atau mengasah kemampuan siswa. Nah, guru menyampaikan materi yang akan datang serta mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan doa serta salam. Berikut pertemuan yang kedua. Pertemuan yang ketiga seperti ini sampai dari pertemuan yang kelima. Nah, di sini terdapat dari metode penelitian yang dilakukan, yaitu melalui sikap, aspek yang dinilai itu sikap, yang dilihat dari selama pembelajaran dan diskusi, pengetahuan yang dilihat dari penyelesaian pribadi, dan keterampilan yang dilihat dari penyelesaian kelompok. Nah, instrumennya itu penilaian sikap itu melakukan observasi, penilaian pengetahuan melakukan penugasan, penilaian keterampilan dari studi kasus. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke kisi-kisi. Nah, berikut ini adalah kisi-kisi tahun 2019 atau 2020, ajaran 2019-2020. Menurut pendapat saya di sini masih menggunakan C1, C2, C3 ya, karena masih tergolong dari kategori mudah, sedang, mudah, sedang, mudah, sedang. Dan yang sulit hanya terdiri dari satu. Karena ini digunakan untuk kisi-kisi soal penilaian akhir semester. Nah, sesuai dengan mapel akuntansi. Ini yang di sini terdapat dari C1, yaitu mengetahui. Nah, di sini diberikan pernyataan siswa diharapkan dapat menentukan sejarah akuntansi dengan tepat. Nah, kalau menerapkan di sini pernyataan siswa dapat diminta dengan tepat menentukan pemakai informasi akuntansi, dapat menunjukkan sifat laporan akuntansi, dan seterusnya. Ini merupakan salah satu contoh soalnya. Seperti ini salah satu contoh soal penilaian akhir semester ganjil 2019-2020 mengenai lintas minat ekonomi yang diajarkan pada kelas 10. Ini menggunakan rata-rata menggunakan pilihan ganda semua. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas observasi yang ketiga sebagai tugas lanjutan. Nah, di sini latar belakang observasi tersebut yang wawancara ketiga ini saya yang dilakukan adalah dengan menggunakan berupa narasumber salah satu murid yang diajar oleh Bapak Teguh Wibowo SPD. Observasi ini ditujukan untuk mengetahui keakuratan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Teguh kepada muridnya, apakah sesuai dengan indikator-indikator yang sudah dijelaskan tadi apa tidak. Nah, pembahasan berdasarkan hasil observasi wawancara yang dilakukan pembelajaran yang dilakukan oleh murid tersebut sudah sesuai dengan tujuan utama yang disampaikan pada awal pembelajaran yang mencakup beberapa indikator-indikator keberhasilan dalam pembelajaran ekonomi, dan berdasarkan kisi-kisi siswa tersebut juga sudah menyatakan bahwa soal yang ditujukan sudah sesuai dengan indikator soal yang terdapat atau diterangkan di dalam kisi-kisi yang diberikan sebelum melakukan ujian. Nah, dan siswa tersebut juga
Nah, selanjutnya yaitu, saya akan melanjutkan yang tadi. Nah, di sini berdasarkan siswa tersebut sudah menyatakan bahwa, teknik-teknik yang digunakan atau yang disampaikan, berdasarkan hasil wawancara yang pertama dan kedua, berdasarkan Pak Petugas yang disebutkan, siswa tersebut juga mendukung bahwa teknik penilaian dilakukan tersebut juga menggunakan Google Classroom, Google Form, Google aplikasi Quizzes, seperti itu. Nah, siswa tersebut menyatakan bahwa, di dalam Google Form yang digunakan untuk melakukan absensi dan Google Meet yang digunakan untuk melakukan pertemuan secara daring dan lainnya. Selanjutnya yaitu siswa tersebut menyatakan di dalam awal sebelum melakukan pembelajaran, Pak Teguh selalu mengajarkan untuk melakukan doa bersama, lalu melakukan refleksi materi dan membahas mengenai tujuan yang akan dicapai seperti mau membahas, beberapa tujuan atau beberapa materi yang akan disampaikan. Nah, dan ketika melakukan pada kegiatan-kegiatan pembelajaran, biasanya siswa dituntut untuk membaca serta memahami, terkadang guru tersebut juga menjelaskan materi yang dipelajari, dan biasanya pada akhir pembelajaran, pada saat melakukan kegiatan pembelajaran atau kegiatan presentasi, maka guru tersebut memberikan pujian dan penghargaan kepada kelompok yang mampu berpresentasi dengan baik, misalnya. Dan pada akhir, setelah melakukan penjelasan mengenai materi dan pemahaman akan dilakukan mengkomunikasikan satu sama lain guna untuk menunjang keefektifan pembelajaran atau bisa melakukan sesi tanya jawab. Nah, di sini untuk meningkatkan hubungan antara siswa dan gurunya agar lebih erat, sehingga siswa tersebut mampu meningkatkan pengetahuan mereka. Nah, berdasarkan hasil observasi tersebut, sudah mengakui bahwa pembelajarannya dilakukan sesuai dengan indikator-indikator pembelajaran yang ada sudah sesuai. Nah, saya tambahan lagi sebagai penutup, juga melakukan, eee, doa dan salam ketika mengakhiri pembelajaran. Nah, berikut ini adalah terdapat, bukti-bukti hasil contoh saya melakukan wawancara kepada adik kelas saya dari minggu yang kemarin seperti ini. Ia sudah menyatakan bahwa sudah sesuai dengan pembelajarannya. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta ilmu kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.